Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol Bareng Gen Z. Halo Kamita, di puasa ke berapa nih Kamita? Ke-15 ya. Di puasa ke-15 ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Apakah itu? Iya, semoga aku nggak PHP ya, aku selalu bilang seru. Jadi kalau teman-teman boleh komen ya gitu ya, nanti ramein aja. Gitu ya. Oke, tema kita hari ini adalah apa Kamita? Yuk dihalalin. Apa ya? Apa yang mau dihalalin nih? Oke, mari kita Muji? bertanya-tanya apa yang mau dihalalin. Bukan kita tentunya. Penonton ini bertanya-tanya. Oke, maaf ya membuat agak kontroversi dikit gitu. Nah, tentang yuk dihalalin ini kita itu pengen ngebahas tentang dunia saat ini yang makin abu-abu. Apa? Nggak ada warnanya? Kayak kacamata aku nih makin buram gitu ya. Kayaknya aku sebenarnya lebih jelas ngeliat nggak pakai kacamata. makin abu-abu gitu. Oke. Karena sekarang tuh susah banget kita ngebedain mana yang halal, mana yang haram untuk lifestyle kita. Wis. Mantap. Apalagi TikTok aku tuh akhir-akhir ini suka berseliweran kayak sepatu yang terbuat dari kulit babi gitu ya. Oh iya. Terus Rame kemarin. ya kan, selain itu ada Kuas-kuas, iya benar. kuas make up gitu ya, atau bahkan untuk apa kue Untuk daging, ngoles sate, ngoles segala macem. daging, Iya, sate, banyak. kue gitu ya, roti-rotian itu ada yang terbuat dari kulit babi gitu. Gelatin itu juga Iya. kan ada Banyak yang terbuat juga dari bilang dari minyak babi gitu. Jadi lemak gitu. bahkan dari alat-alat make up juga gitu, bedak-bedak peralatan tuh ada gitu loh yang terbuat dari sesuatu yang haram tadi gitu. Jadi kayak saat ini kita hidup di dunia yang makin seperti kacamata saya, abu-abu. Minta yang baru sepertinya ya. Aduh, gimana Jadi itu? ibaratnya gitu tuh, makin abu-abu, makin gak jelas, makin kita nggak bisa ngebedain mana yang halal dan mana yang haram. Oke. Susah banget. Iya sih, Tas-tas benar-benar. gitu ya, bisa jadi tasnya Iya, kulit ini, kulit kulit itu sekarang. buaya. Kalau kulit buaya nggak apa-apa, habisin aja ya. Buaya yang ini ya, buaya yang aku bahas bersama episode sebelumnya. Oke, jadi intinya banyak banget, apalagi tentang makanan. Oh iya, benar. Ini paling susah. Bahkan sampai sekarang dari awal aku datang ke ya, bukan berarti aku ngecap nya gimana-gimana ya. Bahkan di tempat aku pun gitu, aku tuh kalau makan pentolan suka Galau. was-was. Daging apa nih yang dibuat ya, yang dipakai? Kayaknya itu tuh kebanyakan aku nonton film Indosiar Azab. Jadi makanya, karena kan di Azab itu, di Azab lagi astagfirullah, di film Sinetron Indosiar itu ya? yang Azab-Azab itu kan kayak suka bakso dari daging tikus gitu ya, dari daging babi, daging buaya atau apapun itulah intinya. Pentolan-pentolan bakso-bakso yang dibuat dari sesuatu yang tidak halal gitu. Ayam-ayam yang sudah nggak layak makan gitu, ibaratnya daging-daging yang sudah tidak layak makan. Makanya dimanapun aku berada sekarang gitu ya, aku tuh suka overthinking tentang pentolan bakso atau siomay gitu ya. Ini orangnya beneran nggak ya halal, dagingnya terbuat dari daging ayam sapi pilihan nggak ya? Tipis antara kita jadi gampang seuzon sama Iya, was-was bener banget, kayak banyak khawatiran gitu. Makanya kenapa hari ini kita pengen ngebahas tentang yuk halalin. Oke, halal Kita lifestyle ya, berarti bahasan bener kita banget, ya guys. halal lifestyle. Karena kita pengen tahu nih, menurut Kamita, seberapa pentingkah apa yang kita pakai, apa yang kita makan itu tuh halal buat diri kita untuk beribadah tentunya. Oke, kalau ditanya seberapa penting nih ya teman-teman, Kamuji, penting banget. Oke. Penting banget Kamuji. Kenapa? Karena perkara halal haram tuh bukan cuman tentang bahannya nggak nyehatin kita atau segala macam yang tadi udah Kamuji bahas gitu Iya, ya. Tapi lebih dari sekedar itu teman-teman. Dia itu lebih ke karena Allah yang meminta kita gitu Kamuji. Untuk konsumsi yang halal dan baik bahkan. Gitu ya. Di Al-Baqarah ya 168 dijelasin gitu. Kalau manusia itu diminta untuk memakan makanan yang halal dan baik yang ada di bumi. Gitu. Jadi halal dan baik itu apa ya? Basic gitu ya, maksudnya tolak ukur utama untuk kita mengkonsumsi sesuatu atau menggunakan sesuatu gitu ya, karena bukan tentang impactnya ke kita dulu gitu, tapi lebih ke ya karena itu perintah Allah jadi mau nggak mau gitu, nggak ada alasan untuk kita menolak gitu. Dan tadi ya ada dampak-dampak yang
negatif juga ternyata kalau ada kita dampaknya. konsumsi sesuatu yang dilarang tersebut gitu Kak Muji. Terus makanan dan minuman yang haram tuh kan banyak ya gitu, terutama dalam Islam tuh dijelasin rinci banyak banget gitu ya. Kalau kita mau belajar tuh kayak ada bangkainya juga dirinciin nanti itu apa yang aja, karena apa gitu dia menjadi itu gitu ya. Terus darah yang mengalir, terus kayak binatang yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah. Nah, gitu ini part yang ini gitu ya. Kadang Mita pun gitu ya, kalau beli ayam suka overthinking beli ayam di pasar tercinta kita, pasar kadang gini, kadang mungkin itu kiatnya gitu ya. Kadang kita bukan iseng tapi kayak memastikan gitu ke penjualnya gimana proses sembelih. Tapi kami pernah nggak nanya ke penjualnya langsung, Pak ini nyembelihnya pakai ibu-ibu tempat gimana terus aku soalnya kayak takut nanti gimana gitu ya, jadi nggak pernah nih nanya langsung sama penjualnya. Muslimkah yang lebih ke situ sih, maksudnya muslimkah yang menyembelih gitu. Biasanya kan mostly kalau bapak-bapak yang muslim gitu ya, kebanyakan udah tahu lah gitu maksudnya syariatnya gimana untuk menyembelih ayam. Insya Allah nggak ribet lah ya, baca bismillah gitu kan. Ya menyebut asma Allah lah gitu. Memuji. Terus hewan-hewan berbisa juga ternyata nggak boleh gitu kan. Kadang ada yang ngambil bisa ular untuk apa? Untuk pengobatan. Gitu. Tapi kalau ada ini sih apa namanya? Ada dibolehkannya dalam tanda kutip kalau emang itu untuk kepentingan yang urgent banget untuk pengobatan gitu. Terus hewan-hewan yang berkuku tajam kayak mungkin burung elang, kemudian hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh kayak cicak, tikus. Ya itu nggak boleh ya teman-teman, jangan sampai buat bakso dan lagi yang tren miras. Oke. Sekarang banyak kan yang kayak misalkan minuman-minuman yang kayak 0% alkohol. Sekarang bertanya sih, maksudnya kayak ini seriusan 0% alkoholnya, terus kenapa ditaruh gitu? Tertulisannya. Oh iya, baru nggak agak loading deh. Janganlah mencoba-coba ya guys kalau belum tahu kebenarannya. Iya gitu. Benar sih, karena Allah itu kalau udah bilang sesuatu gitu ya, udah nyampein sesuatu di Al-Quran, berarti itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah loh, tapi untuk kepentingan hambanya, untuk ngejaga kita gitu. Karena ternyata tadi kalau kita memakan makanan yang haram gitu ya, yang itu ternyata berimpact pada kesehatan kita gitu. Ibaratnya yang halal aja kalau berlebihan tetap mengganggu kesehatan gitu ya, nggak baik juga buat diri kita, apalagi yang jelas-jelas Allah haramkan buat kita gitu. Pasti berimpact banget itu dari segi makanan. Kalau dari segi pakaian gitu ya, sepatu, sendal gitu ya, ya itu ibadah kita jadinya nggak diterima dong gitu. Ibaratnya kita jadinya nggak dapat pahala gitu. Sama yang tentang sepatu dari kulit babi, waktu itu ada salah satu influencer yang berstatement bahwasanya kalau aku sih pakai aja katanya gitu, karena kan ya di kaki gitu sih katanya dia pakai aja, padahal ternyata ya dia kan bakal tetap nyentuh kulit kaki kita gitu. Terus habis itu apalagi kalau kena air basah bisa jadi malah merembes ke yang lain gitu kan, dan repot ibaratnya ya. Kalau dia mau rajin setiap hari cuci kaki 7 kali, salah satunya pakai tanah ya silakan monggo gitu. Nah tapi kan kayaknya nggak mungkin bakal se-effort itu juga tiap saat gitu ya, pakai sepatu. Ya gitu, makanya hati-hati kalau milih-milih sepatu ya teman-teman. Sekarang udah bisa di search kok di internet gitu ya, di Google tentang ciri-ciri sepatu-sepatu yang dari kulit babi itu kayak gimana sih gitu. Terus kuas-kuas juga gitu, jadi teman-teman bisa lebih bisa lebih hati-hati, karena nggak semua toko tuh ngasih branding kalau sepatu itu ada dari kulit babinya gitu. Ada kok toko yang ngasih branding tapi ada yang enggak juga, jadi hati-hati gitu. Itu sih terkait pentingnya kenapa kita harus memastikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu halal gitu. Dan apa? Gosok dan mencuri juga haram. Ibaratnya sesuatu yang halal nih, sesuatu yang halal bisa jadi haram kalau cara kita nggak tepat, ya nggak benar gitu. Jadi ya jangan sampai gosok itu apa sih bahasa Indonesianya Kak artinya? Minjem tanpa izin. Minjem mah pasti izin Kak. Memakai tanpa izin guys, sorry. Jadi gosok itu memakai barang orang lain tanpa izin gitu. Itu nggak boleh gitu, bahkan dosa gitu. Allah melarang. Pakai sendal di depan rumah. Punya temen gitu kan, nggak bilang gitu, tetap nggak boleh gitu, nggak boleh. Walaupun kalau di asrama aku tempat tinggal aku ya hilang, sering diingetin gitu, tetap aja gitu ya hilang gitu ya, begitulah manusia. Nggak balik gitu sendalnya. Ya kita berhusnuzon yang bawa Rembo.
yang foto dalang. Iya kan suka bawa sendal ya. Nah Ya, gitu, benar-benar. jadi sesuatu yang halal pun kadang bisa jadi haram kalau metode pengambilan kita nggak bener gitu. Makanya tetap harus waspada gitu. Jilbab temen ya, jangan suka pakai sembarangan gitu. Ya tetap aja nggak boleh gitu. Apalagi kalau Pinjam nggak sampai dibalik-balikin. mencuri, itu lebih nggak boleh lagi. Itu guys, bahayanya. Soal makanan kamu Ji. Kan sekarang kita sering banget ya, maksudnya beli-beli gitu ya. Saran aku sih mungkin kayak kalau makanan kemasan ya teman-teman, coba dicek logo halalnya. Sama komposisinya nggak sih? Komposisinya kamu Ji, benar. Karena kan buat dapat sertifikat halal tuh kan panjang prosesnya, katanya dicek segala macam ini itu bahan, kemudian tempat pembuatan segala macamnya kan dipastikan itu halal sesuai syariat gitu. Jadi ketika dia sudah mencantumkan logo halal, insya Allah gitu ya kita udah ikhtiar untuk Insya Allah udah ikhtiar lah setidaknya mencari jalan makanan yang halal dengan memperhatikan di situnya gitu. Jangan main asal beli aja gitu ya teman-teman, harus diperhatikan bagian situnya kamu Ji. Dan bahan. Iya benar, jangan sampai ada gelatin-gelatin tadi gitu ya yang agak berbahaya. Apalagi ini nih makanan gitu yang bisa bikin dia makin kenyal, makin lumer. Nah itu tuh kadang agak bahaya ya, jadi harus diperhatikan. Dan aku termasuk orang yang nggak sedetail itu gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh punya temen kamar aku, ada salah satu senior kakak tingkat namanya. Itu tuh orangnya tuh detail banget. Sampai aku tuh belajar dari beliau, kalau mau belanja apapun tuh dibaca komposisinya, milihnya gitu ya, sampai dicari logo halalnya ada atau enggak gitu. Bahkan aku kadang nggak se-aware itu loh untuk ngebaca komposisinya, milihnya gitu ya, sampai logo halalnya. Sampai pernah aku beli sesuatu yang ternyata nggak ada logo halalnya dan sudah aku makan. Jadi aku tidak tahu itu, aku sudah kayak ya Allah beristighfar lah pokoknya ya. Itu kamu Ji aware tadi. Iya bener banget, jadi aku pernah ngalamin kok guys gitu ya. Jadi pedulilah, penting banget emang kita lebih peduli dengan apa yang kita makan. Kalau komposisinya bahasa Inggris Kak, gimana? Pakai Google Translate. Bener, sekarang tuh kalian ada buka Google, guys. ada lensnya, tinggal cepret, ada tuh artinya di situ langsung. Semuanya. Iya. Jangan gitu. galau, jangan risau. Iya. Buka Semuanya Google bisa Translate. didapatkan dengan teknologi. Harus dimanfaatin. Oke, harus dimanfaatin mumpung ada gitu ya. Mumpung ada dan bisa. Bener banget. Nah, gimana nih pandangan Kamita tentang fenomena saat ini yang mungkin generasi muda itu makin abai tentang sesuatu, tentang lifestyle gitu, kayak ya udah terserah gue gitu, gue mau makan apa, gue mau makan apa, duit gue, hidup gue gitu ya, bukan urusan lu gitu. Menurut Kamita tentang sosok-sosok yang seperti ini tuh gimana Kak? Ini kemungkinan besar ya teman-teman, kayak halal lifestyle kan belum begitu booming ya, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang campaign atau mengkampanyekan gitu kan, cuman belum banyak gitu loh kamu Ji, teman-teman yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi bisa jadi teman-teman kita yang belum peduli gitu ya, belum aware sama hal tersebut, mereka belum dapat informasinya. Oh iya, gitu bisa loh. jadi ya. Jadi udah tugas kita gitu ya sebagai generasi muda yang sekarang lancar banget sosmednya, yang tahu, yang paham, terutama teman-teman yang mungkin belajar fikih tentang hal itu gitu ya, bisa banget di-share teman-teman. Karena sekarang kita hidup di era teknologi, kita hidup di era sosial media, bisa banget untuk dimanfaatin supaya mengedukasi orang lain gitu ya tentang hal ini. Karena penting banget tadi ya, halal lifestyle tuh perintah Allah gitu. Jadi jangan sampai kita ngerti, kita tahu ilmunya tapi stuck dikit aja gitu. Iya, berarti kita cuma jadi penonton. Dan kalau gitu jadi sedikit orang yang tahu dan makin banyak orang yang bodo amat gitu loh tentang halal lifestyle ini kamu Ji. Iya, benar banget. Jadi ya intinya kita jangan jadi penonton deh. Kalau kita udah tahu gitu ya, ibaratnya tadi sesuatu ilmu itu dikatakan bermanfaat, berkah, itu ketika di-share gitu. Kalau mandek di kita ibaratnya ya udah di kita doang gitu. Ibarat air mah ya, kalau air yang diam sama air yang mengalir itu tuh lebih bermanfaat mana sih? Ya air yang mengalir gitu. Air yang diam lama-lama akan keruh karena mungkin kejatuhan apa ya, kotoran cicak, debu-debu dan lain-lain gitu ya. Ibaratnya makin keruh, nanti dia ibaratnya tiba-tiba lupa sama apa yang pernah dia dapetin gitu. Tapi ketika dia berani buat nge-share sedikit atau sekecil apapun wawasan yang kita punya gitu ya, berani buat nge-share, insya Allah ibaratnya mah ya di-share berarti kita udah punya ilmu nih di gelas gitu ya, udah ada airnya, kita share, kita tuang ke orang lain, kosong lagi kan, waktunya kita buat ngisi lagi gitu, ngisi ilmu baru, tuang lagi, share ke teman-teman gitu. Jadi jangan sampai stuck di kita gitu. Nah terkait halal lifestyle itu emang penting banget buat kita semua gitu. Bukan hanya tentang pakaian, makanan gitu ya, tapi segalanya karena berimpact pada
tubuh kita juga gitu, untuk kesehatan kita, untuk ibadah kita gitu guys. Jadi pastiin apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita pakai itu halal gitu. Apalagi buat teman-teman yang kita sesama nah ini kan kita lagi bahas tentang halal lifestyle ya, berarti sesuatu yang halal, yang Allah ridho, yang Allah suka gitu. Nah sekarang ini kan lagi ngetren, ini bukan lagi tentang sesuatu yang haram ya Kak Mita, aku nyinggung sedikit tentang gaya berpakaian. Oke. Iya, jadi gaya berpakaian kita juga kadang itu berpengaruh gitu ya ke value diri, dan juga kan Islam udah mengajarkan gitu ya, bahwasanya kalau kita sebagai seorang muslimah, pakaian kita harus menutup aurat gitu, harus menjaga gitu. Karena ternyata pakaian yang menutup aurat itu lagi-lagi Allah ngasih kita perintah itu bukan buat Allahnya loh, buat bukan kita, gitu. tapi buat kitanya gitu. Penjagaan diri, dan orang tuh kenal kalau berhijab, menutup aurat berarti muslimah gitu, agamanya muslim, agamanya Islam gitu. Jadi mudah dikenali gitu tujuannya, dan untuk menjaga diri juga. Iya, benar banget. Gitu Kak Moji. Gitu Kak Mita. Ada tambahan Kak Mita? Pesan aja kali ya Oke, untuk boleh, kita semua. buat kita semua. Tetap ingat gitu ya, kalau halal lifestyle itu bukan sekedar perkara halal dan haramnya aja, tapi perintah Allah gitu. Jadi ketika itu udah masuk ke perintah Allah, berarti sebagai hambanya tugas kita adalah menjalankan taat. Kami mendengar dan kami taat. Jadi kita udah dengar, teman-teman udah dengar podcast ini hari ini, udah dapat informasinya begitu ya, berarti harus insya Allah dijalankan. Iya, dan digali lagi ya, ibaratnya karena tadi kita nggak nyampein secara spesifik apa sih yang detail ya, nggak detail banget semuanya tentang apa saja yang diharamkan gitu ya. Nah teman-teman bisa searching gitu ya, bisa nonton ke ustadz-ustadz yang jauh lebih kompeten daripada kita berdua, karena di sini kita hadir sebatas sharing dan nge-reminder gitu, supaya teman-teman tuh terpancing supaya untuk belajar. Ayo kita cari nih, siapa nih ke ustadz, siapa nih kita nanya apa sih halal lifestyle itu gitu. Oke? Itu aja. Sip, itu aja sharing kita teman-teman tentang yuk dihalalin, biar nggak salah paham ya. Jadi yang dihalalin bukan kitanya, tapi lifestyle kita, gaya hidup kita harus dihalalin juga gitu. Oke. Sip, itu aja dari kita berdua. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman sambil menunggu berbuka. Semoga makanannya sudah siap. Amin. Ya, dan makin semangat untuk puasa esok hari lagi. Jangan lupa selalu tonton keseruan podcast kita di Liputan Sumbawa, ada di TikTok, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Oke, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.